family directly approach the girl's family for the marriage? Why do they have to do this exercise first? Pertanyaannya adalah kenapa keluarga laki-laki itu harus melakukan penculikan dan bukannya dia datang baik-baik ke keluarga perempuan? Pak Kades, Pak Kades lebih paham nih budaya yang budaya di sini kan budaya Sasak itu seperti itu. Oh, budaya Sasak. Istilahnya kawin lari. Kawin lari. Dan itu harus. Tidak mesti. tapi Sebagian. adat. Bahkan malah kalau kita di sini dari peninggalan para pendahulu kita tidak boleh. Misalnya terlanjur dia dilarikan, dia harus kita kembalikan lagi untuk membicarakan secara baik-baik. Kalau di desa kita ini, cuman kita punya aturan kemana kaitannya banyak kaitan ini kan termasuk berpengaruh juga ke stunting ini kan perkawinan dini usia anak ini. Jadi pertama kita perubahan undang-undang kan perubahan undang-undang nomor 1 tahun 74 yang dulu pernikahan itu 16 tahun. Undang-undang yang sekarang 19 tahun laki perempuan. Nah berdasarkan itu juga kita dari pemerintahan desa membuat aturan kawin ini. Karena kalau tidak dia menikah di usia 19 tahun, dia tidak bisa mendapatkan administrasi. Baik nanti buku kakak, KTP, akte kelahiran, akte nikah tidak punya. Kalau sudah tidak punya akte nikah, kakak tidak punya, KTP tidak punya, akte adat juga tidak punya. Nah, dasarkan itu kita lakukan. Sehingga kita sosialisasi kemarin ke masing-masing dusun. Dan kita semua aparatur desa tidak boleh terlibat andai kata ada terlanjur misalnya kawin lari seperti itu berusaha dipisah oleh relawan siapa atau ini tetap berusaha dipisah. Nah, sekiranya tidak ada ya tidak bisa dipisah mungkin terlalu. Nah itu tidak boleh ikut terlibat pemerintah desa itu. Dari kepala desa, kepala dusun, penghulu desa tidak boleh ikut. Itu kita berikan sanksi sosial. Sehingga alhamdulillah sejak kita mengadakan sosialisasi ya boleh kita akan tidak ada lagi lah seperti itu. So basically this is a culture. So kidnapping by a boy to a girl is a culture. But this culture has been creating some problem, community, especially contribution to stunting, for example, stunting for the kid. Pertumbuhan, gagal Because tumbuh. of what? Because by the law in the previous year, there is a law 1974 that's saying the marriage is by 16 years age. But in tahun berapa Pak yang pernikahannya itu? Mulai 18 tahun? 19 tahun? 2019. Starting from 2019, the marriage age is set up by 19. Yeah? And based on this law, the village office has already provided also local regulation, the village regulation, in which if there is any kind of kidnap, meaning that early marriage will be arranged, will be happening Before 19, yeah? before 19 years old, and then first, they will not get certificate. They will not get administration. Yeah. They will not get any right. Yeah. Okay? And the second one, any official, any officer from village office Yeah. should not get involved. Yeah. Yeah? If the separation cannot be done. Yeah. So they have to do the separation first. If cannot be done the separation and they get married by themselves, okay, by the community, and there is no involvement of the village office. Yeah. Yeah? So this type of social sanction, social punishment is applied here. And alhamdulillah, the case of the early marriage is reduced. Yeah?
Would you need an imam to get married? So do the imams still go ahead and give the nikah in this situation? Bagaimana dengan keberadaan para ustaz atau imam yang masih menikahkan anak-anak yang di bawah usia pernikahan ini? Apakah masih ada atau sudah diberikan penyuluhan mereka tidak akan terlibat lagi? Sudah tidak terlibat lagi. Mereka Jadi sudah andai kata pun seperti saya katakan tadi, terlalu sudah karena ada faktor-faktor tertentu yang tidak itu disembunyikan. MBA Tidak boleh ikut terlibat para aparatur desa itu. kalau ulama Termasuk penghulu desa. Ulama penghulu desa nggak boleh. Hanya yang boleh nanti Ustaz walinya saja. walinya saja. Walinya saja. Yang menikahkan kan juga kiai atau Makanya itulah penghulu. apa namanya untuk Kiok. penekanan kita. Kalau sudah tidak terlibat tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur desa, jadi kan apa namanya masyarakat itu agak takut gitu. Relief. Itu langkah. Oke. Jadi para ustadz itu tergantung kita. Karena secara hukum barang siapa yang menikahkan anak itu nanti dilaporkan di kepolisian secara undang-undang, secara Oke. hukum positifnya. Okay. There is an effort by the village office to organize like sensitization toward the social punishment against the family and also against the one who get involved in this early marriage, including also the Islamic scholar, Yeah. you know, the ulama, Yeah. etc. Yeah? And in the law it is mentioned that if there is any involvement of any person, especially the village office official, the government employee, including also the ulama, it can be reported. Yeah, so they are using it. Yeah. They are using a formal approach. Yeah, so just when it comes to the ulama, is there a ulama council in the province that tries to tell all the Islamic scholars not to get involved, and do they have their own teachings and sanctions to? Yeah. Because this is the prevention. Terkait dengan keterlibatan ulama, apakah ada misalkan dari majelis ulama di provinsi yang memberikan penjelasan, penerangan bahwa tidak boleh kita sebagai ulama dimanapun berada, di desa, di kota maupun di kabupaten yang terlibat di dalam pernikahan dini ini? Apakah ada himbauan? Apakah ada pelatihan? Ada. Apakah ini dari majelis ulama? Ada dari Pada para ulama. ada kalau edaran dari Bupati Lombok Barat, karena maraknya pernikahan usia anak bukan di sini saja tapi di semua kecamatan se-Lombok Barat, se-NTB malah nggih. Jadi mungkin perlu edaran atau sanksi-sanksi tertentu gitu untuk Dan itu sudah ada. sudah keluar. Dan bupati. Sudah. Edaran bupati. Iya. Tapi kalau ini Waalaikumsalam. Bukan Edaran hanya edaran. bupati. Iya. Ada perda juga Pak. Ada perda. Tapi kalau untuk ulama ada nggak? Dari MUI memang secara khusus ya. Oh, belum. Secara khususnya dari MUI belum, tapi yang terlibat langsung adalah pihak KUA-nya. KUA-nya. Karena KUA tidak akan berani hadir kalau umurnya tidak 19 tahun. Oke. Termasuk kita dari aparatur desa tidak akan berani hadir kalau umurnya di bawah. Yeah. There is a law in the local or provincial levels preventing about this one. But specifically for the ulama, majlis ulama, there has not been touched basically. But because of this regulation, of course they are part of the government. They will understand about this, and they will not get involved in any early marriage cases. Yeah? So have they taken any effort as Majlis Ulama to try to tell their members that they're Ngerti sedikit-sedikit. not to Apakah get dari involved? and, project sudah ada to diskusi-diskusi melibatkan majelis ulama bahwa pernikahan ini dini itu Sudah, ini termasuk Niki beliau sudah melakukan sosialisasi. di majelis ulama? Di majelis ulama. Iya. Masa majelis ulama. Di majelis ulama? Belum. Belum, oke, Iya. not yet. Oke. Jadi tidak ada rencana kita di majelis ulama, keterlibatan majelis ulama. Saat ini baru pendekatan ke ini sih Pak, tokoh agama, tokoh MUI-nya sama masyarakat. tokoh adat, Oke. Kalau yang di MUI biasanya pendekatan kita kalau untuk agama itu ke Departemen Agama Pak, Depak. Itu yang menyasar sekolah-sekolah yaitu masuk ke pondok-pondok pesantren. Memang kalau khusus MUI
Kalau MUI itu kan melalui KUA ya, KUA. Iya. Iya, KUA itu juga nggak akan menikahkan tadi. Iya. Dia akan menolak. Nah, tapi ada kelonggaran. Jadi kita bisa mengurus PSSI pengadilan. Jadi kalau dia ada usia 19 tahun ke bawah, ada keputusan pengadilan yang dihasilkan. Okay. So basically, the structure of ulama is quite unique here. The one who is arranging, administering the marriage is under the Minister of Religious Affairs. Okay. In the meantime, there is a very strong ulama council. Yeah, the ulama council is not necessary to be part of it. Okay, and also some ulama, independent ulama. Yeah. And they are working with independent ulama, faith leaders, but not necessary to be working within Majlis Ulama, the ulama council. Yeah. So they haven't touched to that structure. Yeah. So this is Because if you want to have change, you need to change the system and not individual. Individually, yes, they could, but if you want to have impact, you have to try to influence the fatwa, system, either a fatwa, but also not only fatwa, but mana? Fatwa Majelis Ulama di itu belum ada. Not yet. yeah, because you have Di Indonesia sendiri di Jakarta belum ada fatwa Majelis Ulama. But under the Ministry of Religion, of course, the one who arranged the marriage, they will not get involved. Because it is like against the regulation. Yeah. So it has been again. I think that discussion at the Ulama Council, because it's the law, and plus Islamically they should have some type of declaration, and then that should inform the local Islamic scholars not to get involved. And they are violating their own rules. Yeah, so that's Ya, memang harusnya kita bekerja juga dengan majelis ulama gitu kan ya, supaya dia mengeluarkan fatwa majelis ulama. Sejauh ini belum ada fatwa itu ya. Belum. Majelis ulama tentang perlarangan usia pernikahan dini. Nah, itu mungkin memang harus diupayakan juga. Bagus juga idenya tuh. Ya. Cuma secara undang-undang Betul. sudah. Ya undang-undang sudah. Tapi itu di sana. kalau ulama itu udah beda lagi, dalam artian kita kan masih di desa, Pak. Ya betul. Kita masih di desa. Kalau secara MUI Itu kalau secara kita menyeluruh, secara luas. secara sudah luas sudah itu. keseluruhan. Sementara ini kan awik-awik Kebiasaan adat, baik ya adat Baik. yang kita di lokal di desa gitu lah, Pak. Itu aja. Kalau level desanya level paling kita bisa desanya. sentuh itu ya ulama Wah. tingkat desanya. Wah. Individu-individu ya. Iya. Kan tadi beliau menyarankan Islamic Relief. Ya, Tapi kalau Islamic mainnya Relief nasional. mungkin ya Mainnya di nasional, kalau nasional, Islamic kan, Relief kayak ya. MUI Ada di mengeluarkan MUI fatwa, kabupaten. ya fatwa terkait dengan maybe it needs to be done at provincial level because the cultural aspect the provincial will understand better than the national. But I think the provincial, because this is a provincial issue, right? This type of but culture. I think that is also in the other part of province. Yeah, so I'm saying it's largely in the Lombok and TV province, it's culture. Yeah? Yeah. So it should be Okay. the provincial ulama council who really do that. Oke, tapi itu apa namanya? Majelis ulama di provinsi ini suka ngeluarin fatwa apa enggak? Itu panjang prosesnya, Pak. Ya, tapi suka mengeluarkan fatwa. Majelis ulama. Kalau di Kalau masalah ada bulan fatwanya di Sumatera Barat, ada kan? Fatwa MUI Sumatera Barat mereka suka mengeluarkan. Kalau provinsi NTB sudah ada kan? Belum ada selama ini. Bukan hanya soal pernikahan dini, Iya. tapi yang lain-lain misalkan apa? Bulan Ramadan. Enggak pernah. Tidak pernah ya? Pernah. Kalau Selama bicara saya soal tahu, anak tapi itu. selama saya tahu Tentang anak belum ada. kalau tentang anak itu pun bukan MUI ya, Bukan hanya bukan MUI yang eh, mengeluarkan. setingkat Depak. kabupaten. Iya. Kabupaten. Kalau MUI Ada. itu biasanya Ada. Oh, iya. Ada kalau tingkat kabupaten untuk KUA-nya untuk perlindungan anak nih. KUA. Iya, tapi KUA bukan udah KUA. ada. ya, Iya. ya. Bu. Kalau MUI Nggak ada. Majelis nggak ulama. ada. Nggak ada. Tahu saya kalau Ada MUI ya? itu biasanya masalah makanan Halal. itu yang lebih banyak mengeluarkan, tapi kalau terkait masalah adat Hukum. masalah hukum selama Tapi ini masalah riba kan mereka juga ngeluarin ya, ada fatwanya. Karena ini masalah pernikahan, karena yang berwenang masalah pernikahan itu adalah kepada agama yaitu KUA. Jadi dengan tidak cukup umurnya itu KUA tidak akan berani hadir. Jadi secara administrasi warga yang menikah itu tidak akan punya. Ya. Dia akan hadir, dia akan mengeluarkan surat nikah ketika ada dispensi dari pengadilan. Itu
Pengadilan Agama dari PA. Jadi makanya anak-anak yang di bawah 19 tahun itu dia harus mengurus dispensasi pengadilan dulu. Ketika pengadilan mengatakan iya dan keluar hasilnya, maka KUA akan menindaklanjuti untuk dibuatkan buku nikah. Turun Tadi adik. beliau tuh menyampaikan betul memang tadi itu Departemen Agama administrasinya pendidikannya sudah clear itu. Tapi kalau kita bicara mengenai budaya, harusnya kan pada ulama, ya, budayanya kita ulama yang harus bisa mendorong masyarakat. Hanya untuk ulama ini kan yang didengar, yang menjadi kekuatan ulama yang satu suara itu adalah majelis ulama kan. Para ulama ini kan pada ngumpul, ya, adalah fatwa majelis ulama. Setelah ada fatwanya, maka ulama-ulama yang di kampung-kampung di mana-mana yang dekat dengan masyarakat, yang suka selalu bergaul di masjid-masjid begitu ya. Nah, mereka akan menyampaikan bahwa tidak baiklah begitu kita menikah ini. Kalau soal pernikahannya itu bisa dipahami ya. Beliau jadi salah bicara beliau itu tadi kalau misalkan memungkinkan itu juga. And one thing brother, if there is any marriage, when the marriage happening, okay, then the administration will be issued by the Ministry of Religion after the court issued the recommendation. So if the recommendation say you have to issue this marriage, okay? So without go to the court. So without any letter, you can imagine marriage without any letter, without any license, no letter. Yeah. So the main thing is the nikah ceremony. So because without the ulama, they can't perform the nikah. Yeah. So you have to stop the ulama from conducting the nikah. Yeah. Otherwise, administration can come later, but the marriage is Islamically permissible. So you have to stop it after the nikah. Jadi concern beliau sebetulnya adalah kalau secara formal mengenai kebaktian agama itu sudah clear ya, tapi justru pernikahan itu kan ada yang di bawah tangan tuh. Iya. Pernikahan di bawah tangan itu kan difasilitasi sama ulama-ulama, sama ustadz-ustadz. Iya. Nah, yang seperti ini yang harus dicegah itu juga gitu loh ya. Saran beliau. Iya. Makanya tadi pastinya kita Islamic Relief khususnya datang juga ke majelis ulama gitu. PR. Iya. Mungkin Homework. PR Islamic Relief. Mungkin kalau kita di khususnya di desa Bangkainya, jadi keterlibatan para ulama, sudah ustadz-ustadz itu sudah terlibat. Sudah terlibat. Jadi tidak boleh ikut ya. Kalaupun ada terjadi perkawinan itu, paling dia cari dari luar Pak yang nikahin. Jadi Oke. ya nanti hanya wali saja. Wali Itu pun saja. secara jadi masyarakat umum tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut ya. Oke. Itu aturan yang kita buat juga. So, Dan tadi saya tambahkan sedikit kaitannya dengan kawin lari itu. Jadi di Pulau Lombok ini tidak semua juga, hanya beberapa tempat. Nah itu yang kadang-kadang menjadi kendala. Kalau ada warga kita yang perempuan, misalnya di umur nanti kawin ke tempat yang adatnya seperti itu, memang agak sulit kita sedikit di sana. Karena kalau kita mau ngambil pisahan itu menjadi kendala kita. Karena memang adatnya seperti itu. Karena kalau namanya sudah keluar seorang wanita itu, nah itu kan istilahnya bagaimana ya, harga dirinya itu kan, nah seperti itu. Iya. Dan tidak semua, tapi tidak semua wilayah, hanya beberapa tempat, khususnya di Lombok Tengah itu. Lombok Tengah ya. Ya. Okay. So the ulamas basically here in the village has been also in agreement with the village office. So these ulamas will not get involved, okay, locally. But the problem is that the marriage still can be arranged because they call ulama from outside. This is one issue. The other issue is that if the kidnapping itself happening outside the village, so let's say one girl from here kidnapped to other village. This is a problem because they cannot do separation. They cannot do belas, apa namanya? Belas. Memisah. Bahasa ininya pelas ya. belas. Belas. They cannot do belas. They cannot do. They can do separate because this is like a stain. Yeah. This is okay. So this is a problem. Bisa menjadi perang itu apa gimana? Ya, kalau memang yang apa namanya adat desanya seperti itu, bisa menjadi perang seperti itu. It can create war. Yeah. So that's why you have to do it before this. So you have to do it at the level of the ulama so that they play a different role. One is to sensitize people from Islamic perspective. Yeah. Secondly, not to play any role. So whether they're from this village or not, everyone
Because, Banyak sih. you know, they should, from their ulama, Dari ulama. because they're all peers, yeah, they know each other, right? So they should feel that if I do something, then my others will know that I have violated this principle. So they will also feel peer pressure not to cut down. Yeah. So if you can limit the number of people available, obviously it's not going to eliminate, but to reduce the availability of such ulama, it will make it more harder. So they should, the ulama would play a role of teaching people why, sensitizing, and also not allow it to happen. They have many roles to play. Ya. We've done this. Ya, beliau sih menyarankan tetap ulama itu memegang peran yang penting. Ya, walaupun itu udah berbeda desa, nanti ulama, kalau ada satu kata ulama di seluruh Lombok ini, baik Lombok Tengah, Barat, Saram, kalau ulama yang sudah bersatu, mungkin mereka tidak akan. Ya. Jadi mungkin dari desa ini harus naik ke level provinsi, Mbak Diana. Tugas Islamic Relief. PR Islamic Relief. PR-nya PR kita itu ya. PR-nya PR kan. kita Banget Bu gimana? Diana. And to allow such marriages to happen, it also requires the boy's family to support. Yeah, why do they support it? Why do the boy's family support this practice? Okay. And why don't they just avoid the stain and instead just go to the family to ask for the marriage? Untuk kejadian pernikahan dini ini dengan penculikan kan harus ada dukungan dari keluarga laki-laki. Kenapa keluarga laki-laki itu mendukung kegiatan itu? Kalau keluarga laki-lakinya nggak mendukung kan tidak akan terjadi. Enggak ada dukungan. Saking sayang sama anaknya daripada dia bunuh diri nanti. Iya, Gitu ya? iya. Kan anaknya yang laki mau menikah. Ini butuh proses panjang Bapak Iya. ini. Karena kita kan lihat mana manfaat mudaratnya ini. Kalau orang yang paham tentang manfaatnya perkawinan Di bawah di usia. bawah usia ini, bawah umur ini, cepat ya kita pisah. Tapi kalau tidak paham itu, kalau dia pakai pahamnya dulu, memang agak sulit. Dia selalu serahkan kepada anaknya. Iya. Nanti kan, karena sering kita anak itu sebagai hakimnya kan, Oh. gitu. Iya. Anak sebagai hakim ya? Ya kalau kita sudah mentok kan, udah tidak bisa kita udah kita bujuk, sudah kita begini-gini kan kasih pandangan. Tapi dengan syarat catatan tadi, kita di pihak desa, intinya desa maksudnya tidak boleh terlibat. Jadi nanti kesulitan-kesulitan kedepannya itu yang kita adakan. Dia nikah, tapi nanti dalam pernikahannya itu kan seolah-olah tidak punya pegangan. Kalau dia tidak punya akte nikah, kakak tidak punya, KTP tidak punya, akte anaknya tidak punya. Bingung dia. Nah, Tidak terdaftar. Ya, tidak. Dan mohon maaf, memang agak apa namanya? Ya kita agak kesulitan. Memang secara hukum agama dengan hukum prinsip ini kan. Kalau hukum agama kan kalau sudah Memperbolehkan. balik kan sudah bisa nikah Boleh. umur 9 tahun, 15 tahun kan seperti itu. Nah itulah kita berikan manfaat mudaratnya. Jadi kalau dia nikah di bawah usia 18 tahun tetap gitu. Karena kalau kedua tidak berani hadir sebenarnya untuk memberikan administrasi buku nikah itu. Besok Itu hari. saja di pegangan. Oke. Dan efeknya juga Alhamdulillah, tadi bagi dari perangan pernikahan ini kawin apa cari Jadi kawin korbannya cerai, anak, terus ya. dia anaknya yang jadi stunting dan sebagainya kekerasan sama anaknya anaknya. Iya. sana lah anaknya Larinya, ya. Larinya. seperti itu. Okay. Lebih banyak. So based on her explanation, basically this prevention of marriage cannot be done by the boy's family because they are to love, yeah, to the kid, to the boy. They are afraid that the kid Yes. is going to be, committing suicide. Yeah? Okay. This is too far, basically. Yes. I'm also helping. Yeah. Loping, But nggak on the, ngerti on the loping other dong. hand, on the other hand, Lockdown tau. Loping dong. Loping. Mbak Diana? he Yang also ngerti loping mentioned dong. about there is a difference between Islamic teaching and also the positive law, culture, Islamic law, and also in Islamic law. Ini kami je buku. It is, if you are already Lawan mature, bahasa Inggris Yang lawan you are masing allowed pakai to kata-kata go loping dong to ini. marriage, right? Yes, Because no. of, Yeah. Oh, Ini tak, tak, tak. zikir. setup it can allow. So what is
the effort from the village office, from the government, is about explaining disadvantage and the advantage. Okay? So in terms of disadvantage, for example, if they are getting married early, of course they will not get the certificate. Yeah, they will be punished in the social community. Kemas-kemas sudah tersinggung, hari paling They terkaya also pada itu tak ngerti. mature in building the household, so they can get divorced and then creating stunting, creating violence, child domestic violence, sexual, Insyaallah. or any other violence. Yeah. So Barakallah. this is the social social fact actually. in this village. Yeah. Okay, it's complex, but one of the issues is probably the ulama, but I'm sure there's many other factors I don't know. Cuma ada peluang yang menarik sih sebenarnya Pak. Undang-undang PPKS tindak pidana kekerasan seksual itu di pasal 10 itu udah ada jeratan hukumnya sih Pak kalau ada pemaksaan perkawinan. Nah kalau di konteks NTB itu ya perkawinan anak itu. Nah jadi pertama bisa dilaporkan. Yang di penjara siapa? Orang yang menikahkan bisa, orang tua bisa. Jadi di pasal itu sudah jelas penjara 9 tahun dan uang 200 juta. Gitu. Nah itu tapi itu jeleknya itu ketika terjadi perkawinan dibuktikan dengan apa-apa itu dijerat dengan itu. Ada barang bukti. Iya ada barang bukti perkawinan, makanya itu bisa kita pakai untuk sosialisasi ke masyarakat bahwa ketika terjadi perkawinan itu kita bisa laporkan, siapapun boleh laporkan, orang yang lihat pun itu boleh melaporkan itu. Di Lombok Barat itu ada sekitar 3 kasus yang sudah ditangani di Polda NTB Ya. saat ini. Lombok Tengah. Lombok Barat. Lombok Barat. Itu sudah ditangani. There is another law about Penambahan ada skuter. PPKS. Undang-undang PPKS tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan Kekerasan seksual. seksual. There is a new law on crime against the sexual violence. One component is early marriage. So the one who is making early marriage, the mother, Kan iya bahasa para the ulama. woman, Benda mati masih ragu surga. agreeing with this, Yeah, will be punished by Udah 9 years. itu. Okay, and with a fine around 200 billion rupiah. And in Central Lombok, which is early marriage is very strong over there, there are 3 cases now is handled by provincial police. Okay. Dan mereka ada yang ditahan nggak? Kalau 9 tahun harus ditahan. Karena ini memang undang-undang ini kan juga masih dianggap mandul Pak karena belum lihat implementasi teknisnya. Jadi saat ini hanya dipanggil aja Pak. Dipanggil orang tua, dipanggil kepala desa semua untuk menjadi saksi gitu bla bla. Tapi ada juga yang baru dipenjarain cuma sehari 2 hari minimal dikasih shock terapi gitu. Nah lewat itu tuh terinformasi kepada masyarakat bahwa emang nggak boleh, itu disuruh pidana gitu. Belum ada sih yang dipenjarakan sampai lama-lama itu, baru dipanggil aja. So the handling process bahasa in the Inggris police bukan ya? also is not that clear cut. So that's why what the police is doing is they calling The coffee. Oh, but this information is Iya, spread out to the bedaku. community. iya bedang. This is what it's doing. Yeah. So this is the Kenapa ngopi nginep? how serious actually the problem here, and that's why the government would like to prevent the early marriage. Yeah. Culture. Tidak bisa ngopi di sini. Yeah. As the girl and boy Minum air kan. Nah, creating a problem. Yeah. Is there anything in the school curriculum about this issue to discuss and how Yeah. Belum masuk kurikulum sih Pak. what the negative impact of this thing? Masih tahapan sosialisasi aja. Ketika ada kasus dilaporkan, dibelas itu aja, belum sampai ke kurikulum sekolah. Penambahan Pak, Yeah. kalau di Desa Bengkel misalnya ada kasus pernikahan anak, sudah relawan Sapa memisah dan kami tidak melepas begitu saja. Kami juga setelah anak perempuan ini bisa kita pisah, yang perempuan kita bawa ke PPA provinsi. Kita di sana ada kerjasama dengan psikolog juga, bagaimana untuk mental anak ini supaya dia juga
tidak dibully oleh temannya, dan dia juga bisa sekolah. Bisa sekolah. Pengalaman yang sudah terjadi yang kami tangani di Desa Bengkel. Okay, so in terms of curriculum, it is still not there for the curriculum. It's too pity indeed. Okay. But based on the experience, when the volunteers, SAPA ibu ya, Ya. SAPA volunteer group, they are doing belas, they are doing separation. Okay, the girl. Anak perempuan apa anak laki-laki yang bawa Perempuan. Okay, the girl in particular. So the girl is taken to under the custody PPA. of the Perlindungan perempuan dan anak. Layanan apa namanya? okay, child protection unit. Unit, Yeah. yeah. Child protection unit in the police. Okay, and then they will be treated properly, and then providing with the service of the psychiatry, psychosocial, psychiatry, psikolog, okay, so that they will not bullied by their friends and they still can go to school. So this is, how they are managing the issue. When there are kidnapping cases, so the facilitator from Sabah will go to separate, take the girl to the police department, child protection unit, and they will be provided with a certain treatment. Yeah. And do the girl's parents get involved in Yes. this process? Nah, keluarga perempuannya terlibat nggak Bu dalam Terlibat. proses belasan? Karena mereka juga setuju anaknya dipisah, dan itu juga kami libatkan. Kami juga bekerja sama dengan stakeholder, polisi juga kami libatkan di sini. Babinsa, Babin Kamtipmasnya, PKB, desa, Ya. semua tokoh. semua tokoh masyarakat, stakeholder yang ada di desa. For the cases they are handling, the girl's family agree with this action. Yeah. Over the separation. Separation. Yes. Yeah. Agree. And then it is also involving the police, the local individual police working in the village, Yeah. because we have 1% police and also the military police, yeah, Yeah. 1% working in the village. So work together with other stakeholders, yeah. The only problem what I understand is that when the girl is kidnapped, it's like a state for the girl family. So the girl family has to, by force, of course, has to manage, has to arrange the marriage. Yeah. But now, by having this separation case, separation trustee, so I think gradually, because they are not prepared also. Normally, no preparation for the marriage. Yeah. But they have to do the marriage. This is the problem. So during when the blast happens, so the girls go back to the girl's family, and they accept the girl, and Kelas. usually does the marriage get delayed, and do they get married to the same boy or they get married to somebody else? Oke, kalau terjadi penculikan, kemudian dibelas ini terjadi, apakah si anak perempuan ini diterima oleh keluarga perempuan? Lalu apakah nanti ketika dewasa waktu menikah, apakah dia dengan laki-laki ini jadi menikah apa enggak? Tidak. Tergantung kesepakatan. Enggak, waktu diterimanya dulu anak itu diterima nggak sama ibu? Sama keluarganya ketika dibelas? Iya, Diterima? karena kan dukungan dari keluarga. Keluarga ya. Oke, jadi ibu ketika prosesnya itu saya mau melas nih, izin dulu kepada keluarga perempuan. Iya, karena kan setelah kami dapat cerita anak ini menikah, kami ke keluarganya bagaimana, setuju, kalau setuju kita go untuk memisah. Kalau nggak setuju? Kalau tidak setuju kita jelaskan, karena kalau anak ini menikah di bawah umur risikonya banyak sekali. Gitu. Oke. Kalau informasi pernikahan dininya itu penculikan itu dari siapa? Terkadang orang tua yang melapor ke kita, terkadang kita dapat dari tetangga masyarakat. Oh, diketahui masyarakat Ya. menculik itu ya? Terkadang kan Emang dia diseret-seret telepon, gitu, begitu? dia Enggak, bukan, dia enggak pulang. dia Malam telepon ini temannya, dia tidak pulang dalam satu hari atau satu malam. Satu malam. Gitu. pulang. Kita kan masih di sini masih, ya jelas dia tidak ada di rumah kan. Udah ada informasi, oh ini menikah. Orang tua bingung nyari di mana. kita kan masih desa, masih levelnya desa, masih kekeluargaan yang tidak kayak di kota sudah kan. So, yeah. Nafsi-nafsi gitu kan. So the process of kidnapping itself normally is reported by the girl family yeah, to her. Okay. If not, somebody else will inform the
volunteers, and they will do. Why it is reported? Because when it is kidnapped, maybe in the night it's kidnapped, it means that there is no girl in the house. So the family, of course, the family are worried and looking for the girl. So there will be how do you call that? I mean, it's not chaotic situation, but the situation which is okay. That's why. Yeah. Okay, good. I'm just conscious about the time. Let's hear about the drugs. Yang belum mana. Drugs. What is the main issue with the drugs? What drugs are people taking? Apa yang What age is it starting? And why is it so common? yang lebih enak? Ya, jadi beliau ingin menanyakan kalau terkait dengan narkotika ini, isu yang biasa dihadapi itu seperti apa, lalu bagaimana kira-kira apa yang terjadi lah kira-kira begitu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwan Hadi. Jadi kami di bidang kelembagaan IBM itu, IBM AP, intervensi berbasis masyarakat. Jadi kita tidak mengintervensi narkoba yang level tinggi. Jadi kita level rendah. Jadi pencarian rehabilitas. Jadi kita itu berperan hanya kepada remaja atau anak-anak yang penyalahguna obat-obatan. Misal seperti apa kasusnya kemarin? Anak yang menggunakan obat-obatan seperti tirek, terus komik, minum obat yang berlebihan. Itu yang kami tangani. Obat batuk. Ya, itu kan disalahgunakan, overdosis. Kalau 3 langsung menggoyang. Dia pakai satu botol. Satu Iya, kotak iya, itu. iya. Satu kotak saset komik dicampur. Dicampur bodrek juga Box bisa. bukan satu saset gitu, bukan. Satu kotak. Bukan satu saset. Kalau satu saset nggak ada efeknya. Tapi dia semua satu kotak itu. Satu kotak Dicampur sama bodrek. Nah, jadi kan di satu kotak itu 12 saset. Anak-anak ini Kan kenakalan remaja banyak sekali kan sekarang dari Jadi kemarin kita ada klien 14 orang remaja. Nah, Yang itu yang kita bina, terpapar. yang terpapar. Okay, basically the organization is not working with a high level drug. So this is very light and mostly on people. Just for example, lately the boys, the youngsters taking T-Rex, itu mahal di sana or they are mixing cough Syrup, yeah. cups, and then they mix with Kayak certain yang ada bapak medicine, ini gitu. like headache medicine, yeah. So they mix it, so they get drunk. Mungkin kayak yang Recently, 14 boys they are managing. Yeah. How common is it amongst teenagers? What age do they start? Seberapa umum kejadian ini terjadi dan biasanya usia berapa mereka mulai? Dari usia SMP, SMP, SMA, SMP, banyak ya, SMA, kebanyakan. SMP, Yang berpemula-pemula itu ya. Pemula-pemula, Jadi SMP. masa-masa di mana mereka ini Puber mencari lah. jati diri, istilahnya perhatian yang lebih mungkin karena mereka memang banyak faktor karena faktor mungkin Kurang dari perhatian, keterbelakangan kurang perhatian, mungkin ada orang tuanya yang broken gitu ya, ada macam-macam lah, lingkungan juga bisa, lingkungan ya karena juga apalagi ini gadget zaman sekarang ini kan banyak sekali informasi kepingin tahu ya mereka itu, jadi Rasa penasaran. rasa penasarannya lebih tinggi gitu. SMP, SMP SMA. sama SMA ya, itu dia. Itu kebanyakan. Okay, starting from the junior high to senior high school, they started it. Maybe because of the family What background. would be the percentage? Apa About solusi 10%? Sabi SD? Persentasenya gimana kalau di antara anak-anak itu persentasenya kalau kita bicara persentase? Kalau Nggak persentasenya banyak sedikit sih Pak. Sedikit. Tidak banyak. Cuman kan kita pencegahan supaya ndak terjadi Iya. perluasan. Ya, 5
sampai But this is 10. Nggak sampai. Nggak sampai 5%. prevention. Paling 0,0. Prevention. Bengkel Apa solusi Kediri jadi SDG? zona merahnya BNN. Iya diapain? Zona merah, semuanya jadi perhatian penuh. mediasi penyebaran. terus solusinya Luasannya ya. Ya sama Nggak dewasa. ada Anak, pencegahan dari BNN. kan di BNN So this terlihat area, istilah Bengkal, Kaitan lebih Bintaro Kediri. Kediri, per Kediri, gitu. and Bengkal. Basically, it is a red zone. keluarga model by the- karena tidak terlalu anu. work. Kan kita So bisa they are screen. monitoring this area. So this organization is working as a early anticipation, yeah, early prevention, early prevention. What type of messaging do they give to prevent? Oke, pesan-pesan apa yang diberikan supaya kegiatan pencegahan ini efektif kepada anak-anak? Jadi Sosialisasi, apa? pendekatan, sosialisasi, Jadi screening. Duluan dah sih. Langsung. Masih dengan dituju. Nanti tambahan gugur. ya. Jadi kan Silakan. kita apa namanya kemarin kan kita ada kasus juga, kasus anak-anak SD kena juga dengan narkoba ini. Yang Nah, tadi obat batuk itu. itu apa bukan sejenis ya Tirek deh. tirek ya. Obat tirek namanya yang untuk penenang itu. Obat penenang. Jadi kan di apa namanya penjelasan yang komik itu kan ada sekian persen obat penenang di komik itu. Nah kalau dicampur dengan semua itu kan jadi banyak itu apa namanya pengaruh penenang itu. Nah kalau terkait dengan kasus ini Berapa solusi orang kita, itu? 10 ada 10 Oh, kalau klien kita 14 14 orang kalau klien kita. Iya, tadi Karena yang kan ada kemarin dari Oh, BNN itu hanya 3 orang Kak. kita 4 orang. disuruh 14 orang kalau dari BNN. Nah, jadi kemarin itu kita apa namanya solusinya kita pendekatan dengan keluarga. Dengan keluarga supaya apa namanya kita memberikan nasihat supaya apa namanya terhindar dari hal-hal seperti ini lagi. Jadi ada perhatian keluarga yang lebih gitu di sana. Yeah. So lately, there are 3 elementary school students also doing this. Yeah, it's called T-Rex. Yeah? So this caffeine syrup basically contain the tranquilizer. Tranquilizer stuff. Kalau pesannya apa? Pesan-pesan disampaikan ke anak-anak SD. Lebih banyak berkegiatan Kalau kemarin sih, jadi hal-hal positif. lingkungannya kita apa namanya supaya teman-teman yang kemarin misal nih si A berteman dengan si B, kalau si B ini memberikan pengaruh yang negatif, maka dari pihak keluarga supaya tidak terjadi apa namanya interaksi dulu dengan si B ini seperti itu. Hah? Membatasi. Si pelaku itu seperti itu. Tidak ada. Jadi ke keluarga pesannya. Ya, Ke keluarga, bukan ke anak itu. ke anaknya juga. Ke anaknya juga. Nah, Jadi jadi anak yang tadi kita minum libatkan juga dari pihak guru dulu. di sekolah. Seperti itu. Disampaikanlah Jadi, Anda jangan bergaul dengan ini gitu ya. begitu. Jadi artinya kepada anak yang belum terkena. Belum terkena. Kalau yang sudah terkena apa pesannya? Yang sudah terkena itu Kemarin. T-Rex itu. Kalau dia sudah terpapar, kami punya lembaran kegiatan, kami punya screening Screening itu. bagi adik-adik yang terpapar. Jadi ada beberapa hal yang kami tanyakan di situ kepada klien, kami bilang klien. Jadi kami setelah melakukan screening, karena kan kami tidak di level atas, kami di level rendah gitu. Kalau dia terlalu tinggi anunya, baru kami ke BNN provinsi. Tetapi di sini kami di Desa Bengkel, kami di Desa Bengkel itu ada membuat kesibukan kepada adik-adik, istilahnya kegiatan-kegiatan supaya adik-adik ini mengaji. adik-adik ini tidak melakukan hal-hal yang tidak Ayo, kita ayo kita inginkan. ngaji sekarang yuk. Awas jangan minum lagi gitu ya. Bukan. Jadi kan itu kan kesannya kayak ngajak anak-anak gitu. gitu. Kami punya trik tersendiri. Jadi kami punya kumpulan dari adik-adik, kalau ada dana kami ajak adik-adik ini keluar Refreshing, untuk ya, refreshingnya. Jangan anak itu. Ya, dan kami juga punya forum anak di Desa Bengkel. oke, Jadi oke, kalau oke, bisa Islamic Relief mendukung lebih lagi, kami
Okay. Sangat Okay. memberikan jempol. Okay, so Referencing basically there is no direct message, Perlu dukungan dana ya. but they are creating program. Okay, for the one for the kids who is get involved in this, and they will keep a program. They are going out, okay, make something fun, Outboard. but they are Outboard. monitored. Okay, so so they're engaging with children who are already engaged Yes, in yes. the joke taking itself. Yeah. And when they're discussing with these kids, are they identifying what led them to start the process Yeah. based on the discussion with these children? Apakah sempat juga menggali informasi kenapa mereka itu sampai minum tirek itu? Jadi apa namanya, kalau kita melihat kasus nih Pak, kebanyakan dari anak-anak remaja maupun dewasa yang menggunakan misal sampai terpengaruh menggunakan narkoba atau tirek segala macam ini hanya karena pertama lingkungan dan kedua itu karena kurang kerjaan, tidak ada kegiatan. Jadi ya yang namanya anak muda gitu kan, jiwa rasa penasarannya itu sangat tinggi sekali seperti itu. Jadi solusinya adalah kita memberikan kegiatan yang lebih banyak, Okay. kegiatan-kegiatan yang positif. Okay. Basically today, causing they behave like that. First is that because of the environment. The second one is because they don't have any activity. Pokok bengkel program Mbak So Dian. they less activity and then influence from the environment. And are these kids from sort of different backgrounds, or is it from the poorer families, or is it different families? Okay. From many Kalau status sosial anak-anak itu gimana? Apakah mereka berasal dari keluarga yang miskin atau keluarga yang seperti apa? Ya, Rata-rata Iya. di ada yang bawah mampu, Di bawah yang mampu, ada yang di bawah standar. poorer families, yeah. dan klien ini juga untuk data pribadinya kami rahasiakan karena itu rahasia kami Ya, dari rahasia. dan kebetulan relawan Sapa dan IBM saya juga sebagai ketua di sana. Jadi kami selalu kerjasama. Jadi kalau ada kegiatan Sapa kami libatkan adik-adik klien. Kalau ada kegiatan di BMAP kita saling melibatkan gitu. Jadi semua apapun yang ada kegiatan di desa kami ikut serta supaya adik-adik itu juga tidak terlalu monoton di rumah gitu. Ada kegiatan. So basically regarding to the data of the kids, it is regarding to child protection and data protection, so they cannot provide further information. Again, obviously not the specific, but just to understand the nature of the issue. And again, these children, the kind of Punya orang families tua. they come from, the environment they come from, is drug taking prevalent amongst the adults or the parents or anyone else? Is this common in that? Ada anak yatim. Kalau terkait dengan pengaruh tadi, apakah ada orang-orang dewasanya mengenai pengaruh mereka? Ada. Atau memang orang tuanya juga sudah ada? Ada. Justru yang dewasa inilah Yang yang, membawa yang mempengaruhi anak-anak muda ini supaya Ya. ingin mencoba seperti itu. Yes, basically they are influenced by the adults. Yeah. Karena itu orang-orang dewasa yang istilahnya pengangguran karena kerjaan. Mereka juga pengedar juga toh. Ah, Yang Kemudian kita dewasa-dewasa. di desa, kita di desa secara umum kan, memang narkoba ini kan bukan sekarang saja, dari dulu. Nah, jadi kita juga mulai sosialisasi